Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab 3 yang bertemakan pendidikan masa pemerintahan kolonial Belanda. Tapi sebelum itu, marilah perkenalkan saya Desi Liani dan rekan saya. Saya Selharnisa Fitri. Baiklah, materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan karakteristik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi, serta pendidikan kejuruan di Indonesia pada masa kependudukan Belanda. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan hakikat politik etis dalam sejarah pendidikan Indonesia pada awal abad ke-20. Yang pertama adalah sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial yang ada, dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu, yaitu yang pertama adalah pendidikan rendah atau Langer Underwich, yang kedua pendidikan lanjutan, atau disebut juga dengan pendidikan menengah, dan yang ketiga adalah sesuai amanat politik etik, maka pemerintahan Belanda banyak mencurahkan perhatian pada pendidikan kejuruan, jenis sekolah kejuruan yang ada. Yang pertama adalah pendidikan rendah atau Langer Underwich. Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar terdiri dari yang pertama adalah sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda. Jenis sekolah ini terdiri dari sekolah rendah Eropa, yaitu ELS atau Europees Leisure School. Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak keturunan Eropa atau anak-anak keturunan Timur Asing, atau juga bumi putra dari kalangan yang terkemuka. Yang kedua adalah sekolah Cina Belanda, yaitu HCS, Hollands Chinese School. Sekolah rendah ini diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Timur Asing, khususnya keturunan Cina. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1908. Dan lama dalam sekolah yaitu 7 tahun. Dan yang ketiga adalah Sekolah Bumi Putra Belanda, HIS, Hollands Inland School. Sekolah rendah ini untuk golongan penduduk pribumi, khususnya anak-anak golongan bangsawan dan tokoh-tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Lamanya sekolah ini adalah 7 tahun dan pertama kali didirikan pada tahun 1914. Yang keempat adalah sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Terdiri dari Sekolah Bumi Putra kelas 2. Sekolah ini dikhususkan atau disediakan untuk golongan Bumi Putra dan pertama kali didirikan pada tahun 1907. Yang kelima adalah sekolah desa atau Volksschool. Disediakan bagi anak-anak golongan Bumi Putra, sekolah lanjutan dari Forval School, lama belajar 2 tahun, merupakan kelanjutan dari sekolah desa, diperuntukkan bagi anak-anak golongan Bumi Putra. Kemudian adalah sekolah peralihan, yaitu sekolah Skate Schools, adalah sekolah peralihan dari sekolah desa 3 tahun ke sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua adalah pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Yang pertama itu ada MULO, Mary Unit Gabriel Langer School. Sekolah ini adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Lama belajarnya 3 tahun sampai 4 tahun, pertama kali didirikan pada tahun 1914. Yang kedua adalah AMS, Algemens Middelbare School, adalah sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO berbahasa Belanda dan diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Asia dan Timur Asing. Lama belajarnya 3 tahun, pertama kali didirikan pada tahun 1915. Yang ketiga ada HBS, Hubbard
Burger School atau sekolah warga negara tinggi atau sekolah warga negara tinggi adalah sekolah menengah kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan, golongan bumi putra, atau tokoh-tokoh terkemuka. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan berorientasikan ke Eropa Barat, didirikan pada tahun 1860. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sally. Kepada Saudari Sally, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Destiliani. Di sini saya akan menjelaskan jenis sekolah kejuruan yang ada. Seperti yang kita ketahui, ada banyak jenis sekolah kejuruan yang ada di Indonesia pada zaman itu. Yang pertama, sekolah pertukangan atau Amatslehrgang, yaitu sekolah berbahasa daerah dan menerima sekolah lulusan Bumi Putra kelas 3 yang diampu selama 3 tahun, atau sekolah lanjutan Fairfield School. Sekolah ini didirikan dan bertujuan untuk mendidik tukang-tukang yang didirikan pada tahun 1881. Yang kedua, sekolah pertukangan Ambacht School adalah sekolah pertukangan berbahasa pengantar Belanda dan lama sekolahnya yaitu 3 tahun, menerima lulusan HIS, HCS, atau skill. Bertujuan untuk mendidik dan mencetak mandor. Yang ketiga adalah sekolah teknis atau Technisch Onderwijs adalah kelanjutan dari Ambacht School berbahasa Belanda. Lamanya sekolah ini adalah 3 tahun. Sekolah ini bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia untuk menjadi pengawas. Yang keempat, pendidikan dagang atau Handelsonderwijs. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa yang berkembang dengan pesat. Selanjutnya, pendidikan pertanian atau Landbouonderwijs berdiri pada tahun 1903 yang didirikan oleh Sekolah Pertanian yang menerima lulusan sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Yang selanjutnya, pendidikan kejuruan kewanitaan atau Meisjes Vakonderwijs. Pendidikan ini merupakan kejuruan yang termuda. Dan yang terakhir adalah pendidikan keguruan atau Kweekskool. Lembaga keguruan ini adalah lembaga yang tertua dan sudah ada sejak permulaan abad ke-19. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1852 di Surakarta. Pada abad ke-20 terdapat 3 macam pendidikan guru, yaitu A. Normal School, sekolah guru dengan masa pendidikan 4 tahun. Pesertanya adalah lulusan sekolah dasar 5 tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Yang kedua, Kweekskool, sekolah guru 4 tahun yang menerima lulusan berbahasa Belanda. Yang ketiga, Holland School, Inland School, Kweekskool, sekolah guru 6 tahun berbahasa pengantar Belanda. Tujuannya adalah menghasilkan guru HIS, HCS. Yang keempat, pendidikan tinggi atau Hoger Onderwijs. Guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang mendesak, maka didirikanlah yang pertama, Sekolah Teknik Tinggi atau Technische Hochschule. Sekolah teknik ini didirikan pada tahun 1920 di Bandung, yang merupakan sekolah tinggi yang pertama di Indonesia. Kemudian sekolah ini diganti menjadi ITB. Yang kedua, Sekolah Hakim Tinggi atau Rechtskundige Hochschule. Sekolah ini didirikan pada tahun 1924 di Surakarta. Yang ketiga, Pendidikan Tinggi Kedokteran. Lembaga ini di Indonesia dimulai dari sekolah dasar 5 tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Pada tahun 1902, Sekolah Dokter Jawa diubah menjadi Stovia atau School Tot Opleiding for Indische Artsen. Sekolah ini menerima lulusan ILS dengan bahasa pengantar Belanda. Sekolah ini paling lama
belajarnya yaitu 7 tahun. Yang selanjutnya adalah politik etis dalam sejarah pendidikan Indonesia pada awal abad ke-20. Seperti yang kita ketahui, politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral kesejahteraan bumi putra. Van Devender menganjurkan program ini untuk memajukan kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki irigasi agar memproduksi pertanian, menganjurkan transmigrasi, dan perbaikan dalam lapangan pekerjaan. Demikian juga pendidikan yang dikembangkan secara vertikal dengan didirikannya MULO dan AMS yang terbuka bagi anak Indonesia untuk melanjutkan ke tingkat universitas. Selanjutnya, upaya-upaya lebih lanjut dalam bidang pendidikan khusus pribumi dilakukan berbagai hal untuk memperbaiki pengajaran rendah. Maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting yaitu yang pertama, memberi corak dan sifat kebelanda-belandaan pada sekolah. Misalnya, kelas 1 menjadikan mata pelajaran bahasa Belanda sejak kelas 3, di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar, dan lama belajarnya adalah 7 tahun. Yang kedua, mendirikan sekolah desa. Gubernur Jenderal Belanda Van Hertz pada tahun 1907 mendirikan sekolah-sekolah desa. Bangunannya didirikan oleh desa dan guru-gurunya juga diangkat oleh desa. Jadi bukan pegawai negeri. Jadi jenis sekolah ini adalah sekolah swasta yang harus ditanggung jawab oleh desa dan penduduknya. Demikian berbagai jenis dan tingkatan pendidikan untuk putri-putri Indonesia yang diselenggarakan atas kolonial Belanda. Sekolah-sekolah tersebut harus berlangsung hingga masuknya ke Jepang tahun 1942. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas sampaiannya Saudari Sally. Baiklah, demikian itu presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.